Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Timnas U17 kita yang akan bertarung di putaran final Piala Dunia U17 di Qatar pada tanggal 3 sampai 27 November yang akan datang, sudah berangkat menuju ke Dubai. Jadi di sana tim asuhan Nova Arianto ini akan melakukan pemusatan latihan. Itu tercatat sampai tanggal 31 Oktober sebelum bertolak menuju ke Doha, ke Qatar, mempersiapkan diri tampil di grup H. Karena kita berada di grup H ya, teman-teman, bersama dengan Brasil, ada Zambia, ada Honduras. Dan tim kita ini sudah dipersiapkan secara tentunya baik ya, oleh Coach Nova, juga dibantu oleh Om Simon Tahamata. Dan kemarin itu mereka sudah bersiap-siap ya, bertolak berangkat. Dan diharapkan ketika saat ini tiba di Dubai, mereka akan mempersiapkan diri juga untuk melakoni 3 pertandingan uji coba ya di rentang akhir Oktober ini. Itu rencananya kalau nggak salah lawan Paraguay ya, tanggal 25 mungkin lawan Paraguay, dilanjutkan lawan Pantai Gading tanggal 27 dan terakhir 29. Timnas U17 ini Putu Panji dan kawan-kawan akan bertarung juga dalam pertandingan lainnya melawan Panama. Jadi ada 3 uji coba. Mestinya itu lawan Afrika Selatan ya, kalau nggak salah, dalam rangkaian uji coba ini. Tapi Afrika Selatan akhirnya batal sehingga Pantai Gading yang masuk. Nah, Pantai Gading itu akan bermain pada tanggal dengan kita uji coba di tanggal 27 teman-teman. Jadi semoga 3 uji coba ini menjadi uji coba yang baik, karena 3 lawan kita ini semua ikut di Piala Dunia ya, baik Paraguay, Pantai Gading dan Panama, dan semua ini tim-tim bagus ya, tim coach ya. Oke, bagi Coach Nova memilih 3 lawan ini yang semua adalah peserta Piala Dunia. Kita sudah tahu bahwa di grup H ini kita akan bertarung pertama kali akan menghadapi Zambia ya pada tanggal 4 November, kemudian pada tanggal 7 kita akan ketemu dengan Brasil ya, kemudian setelah itu tanggal 10 kita akan berjumpa dengan Honduras. Pertandingan pertama ini kita harus bisa manfaatkan sebaiknya, karena Zambia mungkin saja kita bisa mendapatkan hasil yang positif sebelum ketemu dengan Brasil, tim yang kuat. Coach Nova mentargetkan, ada target bahwa kita itu paling tidak lolos dari fase grup. Jadi target yang tidak muluk-muluk ya, lolos dari fase grup aja. Karena dia mengetahui juga bahwa semua lawan ini lawan yang bagus dan tidak akan membebani timnas U17 ini. Ya, biarlah mereka itu enjoy bermain, menikmati permainan selama Piala Dunia berlangsung. Dan itu yang diinginkan. Makanya di latihan ya, itu Nova menekankan soal mental mereka, psikologis buat anak-anak ini. Ya, kalau mereka terlalu diberikan beban yang luar biasa, harus target dapat misalnya ke perempat final, ke semifinal, wah ini tentunya akan membuat anak-anak terbeban sekali. Tapi dengan hanya mungkin lolos dari fase grup ini sudah bagus, sambil berpikir tentunya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan itu yang saya bilang, pertandingan pertama ya melawan Zambia itu sangat penting ya, jangan sampai kita kalah. Kalau kita kalah agak berat, susah, karena pertandingan kedua itu Brasil sudah menunggu sebelum kita menghadapi Honduras. Dan pemain yang akan dipilih total itu 21, mungkin 26 akan dibawa latihan, 21 terpilih, dan pemilihan itu keputusan akan ada di Dubai sebelum bergeser menuju ke Qatar. Teman-teman, ada 4 pemain diaspora yang ikut ya, tapi baru 2 yang mungkin bergabung, yaitu Matthew Baker dan Lucas Lee yang sudah bergabung dari 2 hari yang lalu, dan yang akan nanti menyusul Nicholas Indra Moizun mungkin tanggal 28 kalau dia bisa cepat bergabung. Ya, ini masih tentatif.
Dan terakhir itu Mike Rajasa. Mike Rajasa ini akan muncul pada klubnya akan memberikan izin tanggal 2. Jadi hanya 2 hari sebelum kita tampil melawan Zambia ya di grup H. Semoga yang terbaik yang kita akan dapatkan dalam pertandingan Piala Dunia ini. Ya buat anak-anak tentunya dukungan doa dari masyarakat sepak bola Indonesia itu akan terus mengalir bagi Sawi Goli dan kawan-kawan, dan kita bisa mendapatkan hasil yang positif selama berlangsung Piala Dunia U17 di Qatar ini. Qatar akan menjadi tuan rumah sampai 5 tahun ke depan, karena ada 5 tahun yang diberikan oleh FIFA. Luar biasa ya keistimewaan dari Qatar ini, dan itu yang menjadi sorotan tentunya dengan keistimewaan ini yang diberikan oleh FIFA bagi Qatar yang bisa 5 kali ya menjadi tuan rumah. Tapi kita yang berpikir ke sana, kita berpikir fokus ke Piala Dunia. Semoga Putu Panji dan kawan-kawan bisa tampil oke, karena yang kita butuhkan adalah hasil maksimal. 3 poin melawan Zambia itu sangat penting, sambil berupaya bagaimana untuk bisa menahan imbang Brazil, dan pertandingan terakhir kita bisa mengalahkan Honduras. Jadi itu info yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua ya, dan kita berharap setelah tim senior kita gagal, tim U17 ini juga bisa mendapatkan hasil yang baik di perhelatan untuk kedua kali ketika kita lolos di Piala Dunia U17. Karena sebelumnya kita kan sebagai tuan rumah, sekarang kita lolos dari kualifikasi, suatu hal yang sangat bagus. Dan anak-anak berjuang dari kualifikasi untuk menuju ke putaran final. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.